Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Devrianti dengan NIM 2201.840. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian penetrasi sistem informasi. Adapun 5 poin rumusan masalah, di mana yang pertama itu jelaskan kejahatan cyber pertama di tahun 19-an awal komputer. Yang kedua, apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial pada tahun 1980 sampai 20 sehingga tercipta keamanan cyber security. Yang ketiga, ada bagaimana cara kerja mesin Enigma. Yang keempat, menjelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Dan yang kelima, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan apa yang diserang. Saya akan membahas sedikit mengenai sejarah keamanan sistem informasi. Jadi, sejarah keamanan sistem informasi berkembang seiring dengan evaluasi teknologi komputer dan jaringan. Era awal komputer terjadi pada tahun 1940-an sampai 1960-an. Pada periode ini, komputer digunakan terutama oleh militer dan lembaga penelitian. Keamanan fisik lebih diutamakan dibandingkan keamanan digital, karena komputer masih berukuran besar dan tidak terhubung dalam jaringan. Ancaman utama berasal dari akses fisik yang tidak sah. Kemudian, pada era komputasi terdistribusi yang terjadi pada tahun 1970-an, munculnya komputer mainframe dan sistem berbagi waktu atau time sharing. Salah satu insiden pertama terjadi pada tahun 1971 dengan munculnya virus komputer pertama atau Creeper yang dibuat sebagai eksperimen. Departemen Pertahanan AS mengembangkan Orgate Books pada tahun 1983 yang menjadi standar awal untuk keamanan komputer. Nah, kemudian ada era jaringan dan internet, di mana terjadi pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, di sini muncul jaringan komputer dan internet menyebabkan meningkatkannya ancaman komputer. Serangan cyber pertama kali dilaporkan, termasuk eksploitasi celah keamanan dalam sistem Unix. Jadi, pada tahun 1988, Morris Worm menjadi worm pertama yang menyebar melalui internet, menginfeksi ribuan komputer, lalu mulai dikembangkannya firewall dan enkripsi untuk melindungi data. Nah, keamanan sistem informasi telah berkembang dari sekedar keamanan fisik menjadi sistem perlindungan digital yang kompleks. Dengan demikian, perkembangan teknologi tantangan keamanan cyber juga semakin besar, sehingga pendekatan yang digunakan pun harus lebih canggih dan adaptif. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama dalam rumusan masalah, yaitu menjelaskan kejahatan cyber pertama di tahun 19-an awal komputer. Jadi, awal mula kejahatan cyber sebagian besar berkaitan dengan eksplorasi dan penelitian dalam komputer. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integration atau komputer dibangun untuk tujuan perhitungan militer, meskipun pada saat itu belum ada internet seperti yang kita kenal sekarang. Penelitian dan mahasiswa mulai mengembangkan kode berbahaya yang dapat merusak sistem komputer, yang pertama kali disebut dengan kode bom, yang terjadi pada tahun 1960-an. Adapun kasus yang pertama itu terjadi pada tahun 1970-an, atau malware pertama. Jadi, program pertama yang menyerupai virus komputer dibuat oleh Bob Thomas dari BBN Technologies. Nah, di mana cara kerja menyebarkan melalui jaringan cikal bakal internet dan menampilkan pesan I'm the crypter, can me if you can, tanpa menyebabkan kerusakan, di mana dampaknya tidak berbahaya, tetapi menginspirasi pengembangan program Reaper untuk menghapusnya yang menjadi konsep awal antivirus. Nah, kemudian kasus yang kedua itu ada Morris Worm, di mana terjadi pada tahun 1988 atau yang dikenal dengan serangan worm pertama. Nah, Robert Topan Morris merupakan seorang mahasiswa Cornell University yang menciptakan worm yang tidak disengaja, yang menyebabkan kegagalan sistem, di mana cara kerjanya menyebarkan melalui Unix menggunakan
eksploitasi kelemahan keamanan, dan memperlambat sistem sehingga tidak dapat digunakan. Kemudian dampaknya itu menginfeksi sekitar 6.000 komputer atau sekitar 10% internet saat itu, dan merugikan jutaan dolar dalam biaya perbaikan. Nah, untuk konsekuensinya sendiri, Morris menjadi orang pertama yang dihukum berdasarkan Computer Fraud atau Fraud and About ACT, yang terjadi pada tahun 1986. Untuk kasus yang ketiga sendiri yaitu hacker yang terjadi pada tahun 1995, atau yang biasa kita kenal dengan perentasan jaringan pemerintah. Nah, sekelompok remaja di Milwaukee atau AS yang menyebutkan diri mereka berhasil membobol jaringan komputer pemerintah dan perusahaan, di mana cara kerjanya mereka menggunakan wall dialing untuk menemukan modem aktif dan mengeksploitasi sistem Unix serta fax. Dampaknya mengakses komputer NASA, Los Alamos National Laboratory, dan berbagai bank. Nah, untuk konsekuensinya sendiri, ditangkap oleh FBI, tetapi hanya menerima hukuman percobaan karena mereka tidak merusak sistem atau mencuri data. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua itu, apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial yang terjadi pada tahun 1980 sampai 2000 dan sehingga menciptakan keamanan security cyber. Jadi, pada periode 1980-an sampai 2000-an itu adalah era di mana keamanan cyber mulai berkembang pesat karena meningkatnya kejahatan cyber. Nah, insiden seperti Morris Worm, perentasan Citibank, dan Melissa virus mendorong perusahaan dan pemerintahan untuk mengembangkan regulasi serta teknologi keamanan yang lebih baik. Untuk masalah yang ketiga itu, bagaimana cara kerja mesin Enigma? Nah, mesin Enigma sendiri adalah mesin sandi elektromekanis yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan rahasia. Jadi, mesin ini terkenal karena kompleksitas enkripsinya dan perannya dalam sejarah kriptografi. Mesin Enigma bekerja dengan mengubah huruf menggunakan kombinasi rotor yang terus berubah dan loopboard untuk menyulitkan pemecahan kode. Mesin Enigma menggunakan kombinasi listrik dan mekanik untuk mengenkripsi pesan dengan cara yang terus berubah, dengan rotor yang berputar setiap kali tombol ditekan. Setiap huruf dalam pesan mendapatkan substitusi yang berbeda. Kelemahan operasional dan keberhasilan pemecahan kode oleh sekutu membantu mempercepat akhir Perang Dunia Kedua. Untuk masalah yang keempat itu menjelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Nah, kriptografi sendiri adalah salah satu pilar utama keamanan cyber yang penting untuk melindungi data dan informasi. Teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengenkripsi data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Dalam keamanan cyber, kriptografi berperan penting dalam melindungi data, komunikasi, dan sistem dari ancaman cyber, seperti perentasan, pencurian data, dan manipulasi informasi. Jadi, tanpa kriptografi, sistem keamanan cyber akan rentan terhadap perentasan, pencurian data, serta serangan lainnya. Nah, untuk rumusan masalah yang terakhir itu menjelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia, apa yang diserang dan cara pencegahannya. Nah, jadi serangan DDoS terhadap Estonia itu terjadi pada tahun 2007, di mana Estonia mengalami serangan cyber terbesar dalam sejarahnya, berupa serangan distribusi denial of service atau DDoS, yang melumpuhkan berbagai layanan digital penting negara tersebut, menjadikan contoh nyata bagaimana serangan cyber dapat mempengaruhi pemerintahan dan masyarakat secara luas. Apa yang diserang? Serangan ini menargetkan berbagai infrastruktur digital utama, termasuk situs pemerintah, di mana kantor Perdana Menteri, parlementer, dan kementerian. Kemudian ada bank dan layanan keuangan. Bank terbesar di Estonia atau Hasbank, SEB, dan Swedbank mengalami gangguan layanan. Kemudian ada media dan portal berita, di mana situs berita dan media nasional lumpuh yang menghambat informasi publik. Selanjutnya ada jaringan telekomunikasi. Beberapa penyedia layanan internet mengalami gangguan serius.
Serangan ini dilakukan oleh botnet global yang mengirimkan trafik dalam jumlah besar untuk membanjiri server dan membuat layanan tidak dapat diakses. Nah, cara pencegahan serangan DDoS ini sendiri yaitu memperkuat infrastruktur jaringan, menggunakan layanan mitigasi DDoS, menerapkan sistem pemantauan dan deteksi, menyusun rencana tanggapan darurat, melatih tim keamanan, dan menggunakan Content Delivery Network atau CDN. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.